Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni aman warzuqni fahman. Halo, apa kabar? Welcome back to my channel. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang peluang ya. Kalau kemarin kan kita kayak udah bahas tentang peluang, tapi si koin yang dilemparnya tuh cuma satu, atau dadu yang dilemparnya tuh cuma satu gitu. Nah, hari ini kita akan bahas kalau misalkan kita lempar 2 buah dadu, nanti peluangnya kayak gimana gitu. Terus kalau misalkan kita ngelempar 2 buah koin, atau kita ngelempar 1 koin 1 dadu gitu, nantinya akan gimana gitu ya. Nah, kita akan bahas itu. Peluang 2. Kayak ini. 2 buah uang logam dilempar secara bersama-sama. Banyaknya ruang sampel adalah, ruang sampel tuh apa? Ruang sampel tuh ini NS. Ruang sampel adalah NS, itu ruang sampel ya, NS. Kalau satu logam kan berarti satu uang logam, berarti dia bisa bisa angka, bisa gambar kan munculnya gitu. Berarti kalau misalkan satu uang logam mah NS-nya itu sama dengan 2 gitu. Kalau satu uang logam. Nah, sekarang kali yang ditanyanya adalah 2 uang logam, berarti gimana? Nah, misalkan ini uang logam pertama yang ini. Nah, yang sebelah sini itu adalah uang logam kedua. Kita bedain warnanya. Nah, uang logam kedua. Uang logam kedua juga kan sama, bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Kemudian ini bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Berarti kemungkinannya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Maka NS-nya untuk 2 uang logam itu adalah 4 gitu. Kalau 3 gimana, Bu? Ini kita perlebar lagi. Ini uang logam ketiga. Bisa apa aja? Bisa angka, bisa gambar. Nggak kelihatannya kuning mah. Ntar. Bisa angka atau gambar. Bisa angka, gambar. Ini juga sama, bisa angka atau gambar. Ini juga sama, angka atau gambar. Ini juga sama, angka atau gambar. Sehingga NS-nya kalau misalkan ada 3 uang logam itu berarti jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, secara umum NS ini bisa kita, untuk logam ya, khusus untuk logam itu bisa kita cari dengan rumus 2 pangkat N. Dengan N ini uang logamnya jumlahnya berapa gitu yang dilempar bareng-bareng. Kalau misalkan 2 berarti 2 pangkat 2. Ada berapa? 4. Benar kan? Terus kalau misalkan 3 berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 8. Benar gak? Benar. Itu ya. Ini rumusnya. NS sama dengan 2 pangkat N. Ini untuk uang logam ya. Gitu. Sampai sini paham kan ya? Terus jadi nih kemungkinan muncul kalau misalkan masih bingung tuh maksudnya gini ya. Kalau misalkan kita ngelempar uang logam nih, bisa aja muncul tiga-tiganya angka nih, tiga-tiganya angka A gitu. Atau bisa juga muncul yang munculnya itu angka, gambar gitu. Atau bisa juga munculnya angka, gambar, angka, atau dan seterusnya gitu ya, sampai yang terakhir gambar gitu. Tiga-tiganya itu gambar, bisa aja munculnya kayak gitu. Segitu untuk logam, uang logam. Kita masuk ke soal biar lebih paham. Peluang muncul satu angka dan satu gambar pada pelemparan 2 uang logam adalah, nah berarti kan ini ada 2 uang logam, berarti ada ini uang logam pertama, angka, gambar. Ini uang logam keduanya, angka, gambar, angka, gambar. Satu angka, satu gambar, berarti bisa aja dia angka gambar atau gambar angka gitu. Peluang kejadiannya, misalkan ini kejadiannya dimisalkan dengan K. Peluang kejadiannya itu berarti kan rumusnya apa? NK per NS. Rumusnya tetap sama aja.
NK-nya ada berapa? Ada 1, 2. Si kejadian muncul satu angka dan satu gambar itu ada 2 kemungkinan. 2 per semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Itu 2 per 4. Berarti jadi 1 per 2. Ada B jawabannya. Gitu ya. Jadi tinggal ngubah di NS-nya aja gitu. Selanjutnya, nah ini 3 keping uang logam dilemparkan secara bersamaan. Banyaknya ruang sampel adalah tadi berapa sih? 8 ya. Karena 2 NS sama dengan 2 pangkat N. N-nya berapa? 3, berarti jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8 gitu. Jauh banget. Oh ini sekarang tentang dadu. 2 buah dadu berwarna hitam dan merah dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya dadu pertama bermata 3 dan bermata 3 adalah gitu ya. Jadi si mata dadu pertamanya itu harus 3. Terus yang keduanya berapa? Bebas. Nah, berarti kan kemungkinannya nih, ada mata dadu nih ya. Dadu pertama itu kan ada 6 mata dadu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini mata dadu mata dadu kedua juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu sama ya. Nah, berarti kan kemungkinan munculnya itu ada segini ya. Bisa aja yang muncul di mata dadu pertama itu 1, mata dadu kedua juga kemungkinan munculnya 1, berarti jadi 1,1. Bisa aja munculnya 1,2. 1,2 tuh maksudnya ini yang 1 itu mata dadu pertama, terus yang 2 ini mata dadu kedua gitu. Bisa aja 3,4, 3 sama 4, bisa aja 6 sama 4, bisa aja 6 sama 6 gitu. Nah, semuanya itu ada berapa nih ruang sampelnya? Kalian itu. Bentar. Ternyata semuanya itu ada 36 gitu. Dari mana dapatnya? Dari 6 NS-nya itu dari 6 pangkat N. Karena ada 2 dadu berarti jadi 6 pangkat 2 sama dengan 36. Kalau misalkan ada 3 dadunya gimana? Jadi NS sama dengan 6 pangkat 3 sama dengan 216 gitu. Nah sekarang yang ditanya ini adalah peluang munculnya dadu pertama bermata 3. Berarti kan yang ini nih bermata 3 kan dadu pertama ini semuanya. Yang ini dia bermata 3 semuanya. Totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gitu. Ada 6 kejadian gitu. Ada 6 kemungkinan kejadian. Emang kalau misalkan mata dadu pertamanya itu matanya 3, mata dadu keduanya harus berapa gitu kan, nggak ada keterangan ya di soalnya. Nah itu artinya dia bebas, boleh 1, boleh 2, boleh 3, 4, 5, atau 6 gitu, sehingga kemungkinan kejadiannya ada 6. Nah kalau habis gini berarti kita tinggal nyari aja peluangnya. Peluang A misalkan ya, NA per NS. A itu apa? Tadi kemungkinan A itu apa? Munculnya dadu pertama bermata 3. NA-nya berapa tadi? 6 per NS-nya ini jangan lupa ya NS-nya 36. Kenapa 36? Karena dadunya ada 2. 6 per 36 itu sebenarnya 1 per 6 gitu. Selanjutnya, 2 buah dadu dilempar 1 kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 9. Mata dadunya harusnya jumlahnya 9, berarti gimana nih? 1, kalau 1 harus ditambah berapa biar jadi 9? Jadi 8 kan? Emang 8 ada mata dadu yang matanya 8? Enggak kan? Berarti kita mulai dari berapa nih kira-kira? Dari 3 berarti. Kalau mata dadu 1 3, berarti mata dadu 2 harus berapa biar jadi 9? Harus 6. 3. Kalau 4 sama 5. Terus kalau 5 sama 4. Kalau 6 sama 3 gitu. Ini kan jumlahnya 9 semua ya gitu. Nah ini ada berapa? Ada 4. Nah kita misalkan si kejadiannya itu
NC misalkan, PC peluang, C itu apa? Munculnya mata dadu berjumlah 9. Berarti jadi NC per NS. Munculnya mata dadu berjumlah 9 ada berapa? Ini ada 4. Berarti jadi 4 per NS-nya berapa? Hati-hati, ini 2 buah dadu berarti per 36 sama dengan 1 per 9 gitu. Nah, sekarang ini banyaknya anggota ruang sampel pada pelemparan sekeping uang logam dan sebuah dadu yang dilakukan secara bersamaan adalah berapa? Misalkan kan angka kan uang logam itu kan kemungkinannya ada 2 ya, ada angka, ada gambar. Nah, sementara dadu itu kemungkinannya ada 6. Berarti kalau misalkan kita ngelempar satu dadu sama ngelempar satu logam, itu bisa aja muncul angka sama mata 1, angka sama 2, atau angka sama 3, 4, 5, 6 gitu kan. Atau gambar 1, gambar 2, gambar 3, 4, 5, 6. Maksudnya apa sih? Itu mata dadunya ya, mata dadu 1, mata dadu 2 gitu. Ini mata dadu 3 gitu ya. Nah, kemungkinannya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 NS-nya. Kemudian nah, sekarang soalnya sebuah dadu dan sebuah koin dilempar bersamaan satu kali. Berarti kalau misalkan ada sebuah dadu, sebuah koin, udah aja otomatis NS-nya itu adalah 12. Peluang muncul mata dadu lebih dari 4. Mata dadunya lebih dari 4 dan gambar pada koin adalah, berarti kan gambar terus mata dadunya lebih dari 4. Ada berapa aja yang lebih dari 4? 5 sama 6 doang kan. Nah, ini ada berapa kejadian? Ada 2. Otomatis kita tinggal cari peluang apa ya? Peluang D misalkan. D itu apa? Ini mata dadu lebih dari 4 dan gambar pada koin. N D per N S. D-nya berapa? Ini ND kan? Yang ini ND. Berarti jadi 2 per 12 sama dengan 1 per 6 gitu. Lanjut. Itu mana ini? Oh, ini mah udah soal buat kalian. Peluang muncul ketiganya gambar pada pelemparan 3 keping uang logam. Nah, ketiganya gambar. Kalian coba lihat lagi, berarti gambar gitu yang munculnya teh. Kalian coba lihat lagi tadi di pohon ruang sampel yang di atas tadi. Kalau misalkan gambar kemungkinannya ada berapa gitu. Nah, hati-hati, ini 3 keping uang logam berarti NS-nya berapa ya. Kemudian peluang muncul 2 angka dan 1 gambar. 2 angka, 1 gambar. Berarti angka, gambar gitu. Atau apa gitu ya kemungkinannya, pokoknya harus 2 angka 1 gambar pada pelemparan 3 keping uang logam bersama-sama. Nih, 3 keping lagi, hati-hati. Berarti NS-nya berapa? Gitu. Terakhir. Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar bersamaan. Sebuah dadu, terus sekeping uang logam. Nah, berarti NS-nya berapa nih tadi? Lihat lagi buku catatannya. Peluang muncul sisi gambar adalah. Nah, ini syaratnya cuma 1, peluang muncul sisi gambar. Berarti angkanya boleh berapa aja dong? Boleh 1, angka. Berarti si mata dadunya boleh berapa aja? Boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ini ada berapa kejadian per NS gitu. Silakan dikerjakan, ada 3 soal ya. Ada 3 soal. Berarti ini poinnya 30. Ini 30. Nomor 2 juga 30. Ini juga 30 lagi. Terus bonus nanti nilainya. Ada nilai bonus 10. Gitu. Berarti kita simpulkan tadi ada apa aja? Kalau misalkan uang logam, 2 uang logam. Uang logam ini untuk uang logam ya. Aduh.
uang logam. NS-nya itu gimana? 2 pangkat N. N-nya apa? Banyaknya uang logam yang dilempar. Kalau dadu, NS-nya gimana? 6 pangkat N. Kalau uang logam dan dadu, NS-nya gimana? Dikaliin. Jadi ini kan 2 dikali 6 sama dengan 12 gitu. Hati-hati ya untuk menentukan NS-nya. Kalau uangnya logamnya ada 2 berarti NS-nya 4 karena 2 pangkat 2. Kalau misalkan uang logamnya ada 3 berarti jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8 gitu. Kalau dadunya misalkan ada 2 berarti jadi 6 pangkat 2 sama dengan 36. Segitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih sudah menyimak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.